Selanjutnya untuk luas yang ketiga, jenis yang ketiga, andaikan di sini kita punya dua buah fungsi yaitu fx dan gx. Mereka merupakan fungsi yang kontinu pada interval A sampai B. Kemudian jika R adalah daerah yang dibatasi oleh kedua fungsi tersebut serta garis X sama dengan A dan B di kanan kirinya, atau gambarannya kurang lebih seperti ini, maka kita bisa memperoleh luas daerah R-nya dengan rumusan integral A sampai B fx min gx. Fx min gx ini sesuai dengan bentuk grafik fungsinya. Kebetulan di sini yang di atasnya adalah grafik fx, kemudian yang di bagian bawahnya adalah gx. Atau bentuk yang lebih umumnya lagi adalah yang di bagian kiri ini adalah fungsi yang atas dikurangi fungsi yang bawah. Tergantung letak atasnya itu fungsi yang mana dan letak yang bawah itu fungsi yang mana. Selanjutnya, untuk jenis yang keempat, di sini hampir sama dengan yang ketiga, namun perbedaannya adalah untuk fungsi yang keempat ini, dia memiliki titik potong. Titik potongnya ada di dua titik A dan B, di bagian sini titik potongnya, sehingga batas A sampai B-nya kita perolehnya dari titik potong antara fungsi fx dan gx-nya. Titik potong A di sini, kemudian titik potong B di sini. Titik potong ini akan menjadi batas atas dan batas bawah integralnya. Untuk fx min gx, caranya sama seperti yang luas jenis 3 tadi. Fx-nya ini adalah fungsi yang atas, ini adalah fungsi fx-nya. Kemudian gx-nya ini adalah fungsi yang bawah. Bentuk umumnya sama, yaitu fungsi atas dikurangi fungsi bawah. Namun untuk jenis yang keempat ini, kita perlu tambahan satu step lagi, yaitu menentukan terlebih dahulu titik potong A dan titik potong B. Untuk mencari titik potong, kita bisa menggunakan rumus Y1 sama dengan Y2 atau fx sama dengan gx. Selanjutnya, kita arahkan ruas kanannya sama dengan 0 sehingga akan diperoleh hasil pemfaktoran dua buah titik. Contohnya sebagai berikut, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 min X kuadrat dan garis Y sama dengan X. Di sini untuk Y sama dengan 2 min X kuadrat, titik potong di sumbu X-nya adalah plus minus akar 2, kita perolehnya dari menggantikan nilai Y sama dengan 0. Kalau Y kita ganti dengan 0 sehingga diperoleh 2 min X kuadrat sama dengan 0. Dari sini diperoleh min X kuadrat sama dengan min 2, atau sama saja X kuadrat sama dengan 2, sehingga X nya itu sama saja plus minus dari akar 2. Akar 2 itu kurang lebih 1 koma. Kita bisa gambarkan terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Dia menghadap ke bawah karena koefisien yang menempel di X kuadrat ini adalah min 1, dia kurang dari 0 sehingga menghadap ke bawah. Selanjutnya untuk mengetahui daerah R-nya, kita perlu menggambarkan garis Y sama dengan X-nya. Garis Y sama dengan X kurang lebih seperti ini, dia memotong di titik 0,0, sehingga kita perlu mencari titik potong dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X, di mana titik potongnya yang pertama ada di sebelah kiri sebelah sini, dan yang kedua ada di sebelah kanan atas. Kedua titik potong ini nantinya akan menjadi batas atas dan batas bawah integralnya. Untuk mencari titik potong, kita cari menggunakan rumus Y1 sama dengan Y2, di mana Y1-nya adalah 2 min X kuadrat dan Y2-nya adalah X. Ini boleh terbolak-balik. Kemudian kita arahkan semuanya ke salah satu ruas saja. Misalkan saya arahkan ke ruas kiri. Seharusnya kalau kita pindah ke ruas kiri, hasilnya adalah 2 min X kuadrat min X sama dengan 0. Namun kalau kedua ruasnya kita kalikan dengan min 1, akan diperoleh X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ini akan lebih mudah untuk difaktorkan, sehingga saya kalikan kedua ruasnya dengan min 1. Ini adalah hasil untuk garis keduanya. Setelah itu kita faktorkan sehingga diperoleh hasil pemfaktorannya adalah X min 2 sama X sama dengan 1. Nah, ini adalah titik potongnya, sehingga yang di sebelah kiri di sini adalah min 2, kemudian yang di sebelah kanan sini adalah 1. Sehingga untuk
daerah R-nya diperoleh daerah yang sebelah sini dengan batasan di sebelah kirinya adalah min 2 dan di sebelah kanannya adalah 1. Kemudian untuk fungsi bagian atasnya ini adalah fungsi y sama dengan 2 min x kuadrat. Kemudian untuk batas bawah fungsinya adalah y sama dengan x. Sehingga untuk rumusan integralnya sesuai dengan bentuk luas keempat, yaitu integral a sampai b fx min gx. Kita substitusikan nilai a-nya atau batas kirinya adalah min 2, kemudian nilai b atau batas kanannya adalah 1, kemudian fx-nya yang bagian fungsi atasnya adalah 2 min x kuadrat, seperti ini. Kemudian untuk gx-nya adalah x. Sehingga kalau kita integralkan hasilnya adalah 2x min sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat. Setelah itu caranya sama, kita cari FA dan FB. Untuk FB terlebih dahulu adalah F1. Kita substitusikan atau kita gantikan nilai x-nya dengan 1, sedangkan untuk FA-nya adalah min 2. Kita gantikan nilai x-nya dengan min 2. Untuk F1 diperoleh 2 min sepertiga min setengah, karena di sini F1, sehingga sama saja seperti kita mengambil koefisien yang bagian depan, 2 min sepertiga dan min setengah. Kalau kita samakan penyebutnya dengan per 6 semua, sehingga diperoleh 7/6. Kemudian untuk F min 2, kalau dioperasikan adalah min 4 plus 8/3 min 2. Di sini adalah min 2 pangkat 3, hasilnya min 8, ketemu dengan min di depannya menjadi 8/3 positif. Sedangkan untuk min 2 kuadrat di sini hasilnya plus 4, positif 4, kalau dikalikan dengan min setengah hasilnya adalah min 2. Kemudian kita operasikan min 2 dan min 4-nya menjadi min 6. Baru kita jumlahkan dengan 8/3, min 6-nya kita ubah menjadi bentuk per 3. Sehingga diperoleh min 10/3, min 6 plus 8/3 sama saja min 18 plus 8, hasilnya adalah min 10/3. Untuk AR-nya adalah hasil penjumlahan antara F1 dikurangi dengan F min 2, yaitu 7/6 min 20/6. 20/6-nya di sini saya peroleh dari min 10/3 dikalikan 2, karena mau kita jumlahkan dengan 7/6, sehingga kita perlu samakan penyebutnya menjadi 6. Hasil akhirnya adalah di sini min ketemu min, sehingga jadi plus 20/6, atau kalau kita jabarkan dulu menjadi 7/6 plus 20/6, atau 27/6. 27/6 kalau kita sederhanakan atau kita bagi semuanya dengan 3 akan diperoleh 9/2.